Halo teman, jumpa lagi bersama gua si Mos Gaming. Gak ada. Oke, jadi video kali ini tuh ya gua nggak bakalan mainkan game horor atau game-game yang lain terlebih dahulu. Jadi di video kali ini tuh gua akan mencoba ngebahas gitu kan. Kenapa ada di apa sosial media gua gitu kan yang nanya gitu, ada orang yang nanya, kalau nggak salah ya, itu tuh dia ngomong gitu, bang, kenapa jarang ngekonten gitu, ngekonten tuh sekali sebulan sekali atau 2 minggu sekali teman-teman ya. Dan ya gitulah ya. Dan apa lagi pertanyaan. Oke, jadi di sini gua bukan menjawab pertanyaan itu ya. Gua adalah hubungannya dengan pertanyaan itu, tapi gua akan coba ngomong-ngomong dan cerita asal usul dari channel gua ini teman ya. Oke. Ah, kayaknya drama sih ini ya. Kayaknya drama, penuh drama. Tapi nggak apa lah ya. Untuk konten-konten gitu kan supaya nggak terlalu sepi lah ini channel YouTube Mas Gaming ya. Oke, yang pertama itu oke, nggak ada lagi ya, apa gitu, intro yang ngejutin gitu, nggak ada. Kini nggak ada pakai intro, soalnya gua video kali ini tuh full asli dari kamera, langsung gua kirim nanti ke YouTube, dan nggak ada gua edit. Palingan gua edit cuma thumbnail YouTube-nya teman. Jadi kalau grafiknya tuh bisa dibilang sedikit bagus dan jernih, kalau dan suaranya juga. Oke, jadi di sini tuh gua bisa bilang kalau channel YouTube gua itu pertama kali debut itu awal tahun 2020, bulan Desember tanggal 19 nggak salah. Nanti kalau kesalah misalnya kalian bisa komen ya. Dan dari awal debut gua main itu teman, gua ingin ngincar 1.000 subscriber aja dulu. Soalnya gua kalau cita-cita gua sampai enggak cita-cita sih, cok. Apa tujuan gua untuk sampai 1 juta subscriber itu mustahil banget didapatkan teman-teman ya, kalau menurut gua gitu. Dan dari 1.000 tuh gua ingin kayak game-game, kayak YouTuber Bang Aci gitu. Kayak Bang Winda, kayak Bang Mioak gitu kan, yang main game horror dan main game-game lainnya. Oke, gitu kan. Jadi pertama gua main nge-YouTube itu gue ingat banget teman. Gua itu main Free Fire, tapi itu nggak ada suaranya. Itu gue cuman ngetik-ngetik gue ingin konten apa dan gue konten apa. Singkat gue itu gue ngekonten Free Fire 2 versus squad itu dengan teman gue namanya. Teman gue itu gue ada pindah juga di sekolah. Jadi gue nggak bisa sih sebenarnya untuk nge-chat dia di sosial media. Oke, dan dari awal gua itu tuh gua iseng-iseng teman untuk nge-YouTube teman ya, nggak terlalu serius-serius sama lah ya kan. Jadi kalau gua misalnya nge-edit gitu nggak ada editan, emang suara nggak ada tuh, thumbnailnya masih jelek, nggak ada thumbnail. Terus kayak mana ya, masih gameplaynya masih patah-patah gitu teman ya. Oke, jadi di situ tuh gua coba gitu kan, gua tengok, wih, YouTuber nih keren-keren kali kan, bikin konten kayak Bang Winda, Bang Aci, Bang Meok ya kan, Bang Regi gitu kan. Terus di situ tuh gua akan coba lanjut lagi gitu kan. Wih, konten dulu lah, soalnya ada 31 orang yang nonton gitu kan. Awal-awalnya biasanya kan kalau YouTuber baru itu yang nonton masih nggak ada gitu, masih sama susahnya kayak gua, kayak kita bikin video di TikTok atau di snack video. Terus gua lanjutin videonya itu ke apa teman, ke game horror, yaitu game horror hospital yang pertama sekali teman ya. Horror hospital yang pertama kali gue itu ingat banget teman. Itu gue namatinnya dan udah ada thumbnailnya teman-teman. Itu udah ada thumbnail tapi belum ada facecam atau muka gua yang nampak, nggak ada. Itu masih handcam, jadi gua cuman main, gua ngerekam, gua main. Jadi gua nggak ada direkam di dalam video, itu nggak ada. Lanjut ke horror hospital kedua, game Stickman Escape yang wah burik banget grafiknya sumpah. Itu gue salah pilih grafik teman. Gue kira game-game yang klasik atau game-game yang action gitu, itu kalau 360p itu udah lumayan bagus grafiknya. Ternyata dia harus 480 ya kan. Kalau untuk game horror 360p itu udah termasuk bagus banget grafiknya teman. Jadi gue salah di situ, gue bikin dan thumbnail juga nggak ada, masih di situ belum ada. Udah ada thumbnail, udah ada. Cuman dia videonya tuh lurus, bukan nyamping kayak gini, tapi lurus kayak gini. Dan udah ada suaranya belum ya? Kemarin
nggak tahu lah ya. Terus gue lanjut ke terakhir itu ke AES temen, game AES, game horror. Dan gue main itu sama adik gue, bukan adik kandung tapi adik saudara. Di situ gue udah tamat, terus gue berhenti di situ, berhenti gue nge-YouTube. Bukan berhenti nge-YouTube sih, lebih ke arah berhenti nge-konten. Jadi sudah gua berhenti nge-konten tuh gua soalnya gue berpikir gini, soalnya kan waktu itu gue dapat 13.000 subscriber, 13 subscriber, 13.000, 13 subscriber, tapi di situ nge-stuck terus temen, sampai gue 2 konten nge-stuck terus, tiga konten nge-stuck. Jadi kan total konten gue yang dulu kan 5, jadi gua pas 2 itu udah dapat 7 atau 8, 7 atau 8 sampai 12. Pas ketiganya itu cuma dapat 1, terus nge-stuck nggak ada lagi yang subscribe, yang like juga udah nggak ada lagi. Terus gue coba berhenti dan akhirnya gue debut lagi di tahun 2021 teman. Di 2021 gue debut lagi, gue mainin game apa ya, sudah game yes, gue main game horror kah, gua nggak tahu ya, kalian coba bisa nengok aja nanti di YouTube gua main game apa itu, sudah game AS, game apa, game pixel yang 3D tapi horror teman, pixel 3D ya, pixel 3D entah 2D. Jadi game apa, gua masih ingat banget teman, Dream Loop. Game Dream Loop itu yang ternyata kalau kita lanjutin gamenya sedikit lagi itu ternyata tamat teman. Jadi di situ nggak gua lanjutin gamenya. Jadi kan ada tuh di video gua tuh cuman 1 game Dream Loop. Itu gamenya, waduh, tinggal dilanjutin dikit aja, pas gua selesai nge-record itu gua lanjutin dikit gamenya tamat teman. Aduh, gua bilangan, aduh, nyesal kali gua masukin ke dalam YouTube teman. Dan ya yang nonton juga lumayan lah, 40 orang teman. 40 orang tuh udah termasuk banyak bagi gua ya. Bagi gua gitu. Dan di situ tuh setelah itu gua main Dream Loop, gua main game apa lagi ya, sudah game Dream Loop, gua main game banyak, game horror, terus ada game, pokoknya itu banyak sekali lah game-game yang gitu kan. Jadi gua jarang kayak gini itu ngekonten itu, sebenarnya itu cuman 3 teman, 3. Yang pertama itu ini masih alasan terendah gua, yaitu karena device gua atau HP gua ini yang kurang memadai teman, yang kurang memadai untuk bikin konten-konten di YouTube. Kenapa begitu? Soalnya gue jujur ya, ini HP gua Vivo dan itu tuh RAM-nya RAM 3 teman. Jadi kalau untuk game-game record, kalau kita recordnya itu game online, itu tuh bakalan nge-lag banget teman, nge-lag sumpah. Itu kalau misalnya 480p itu nge-lag. Jadi kalau 360p itu nggak nge-lag. Cuman dia kadang ada jedanya videonya gitu, tiba-tiba mati videonya. Terus kadang ada juga tiba-tiba grafiknya itu, wah sumpah burik banget teman. Nggak bisa kalian nonton gitu, sumpah. Nggak bisa kalian nonton. Serius. Nggak bisa kalian nonton. Sudah tuh device gua ketika gua ngedit kalau misalnya 480p itu sampai 1 giga teman, 1 giga untuk nge-ekstraknya. Misalnya misalnya kan video gua potong tuh, di tengah-tengahnya itu gua tambahin kayak semacam intro gua, yang intro lama gua kan intro gua dulu 2 kali baru tukar ya. Yang intro gua kedua itu lah ya anggap aja yang itu, yang ada bacaan Mas Gaming itu. Nah di situ tuh cuma nambahin intro dikit itu udah, kalau misalnya 480p itu udah 1 giga man, 1 giga. Kalau misalnya diekstrak lagi itu sampai ke 1 giga 500, dan kalau dimasukin ke YouTube itu bisa jadi 2 giga atau 3 giga waduh. Di situ gua berpikir gua bisa-bisa aja gitu untuk ngemasukin ke YouTube, cuman gua mikir timbal baliknya teman. Kalau misalnya yang nontonnya banyak videonya, gua have fun aja teman. Gak apa lah ya, 3 giga habis sia-sia untuk YouTube tapi banyak yang nonton dan tambah subscriber. Tapi gue berpikir, soalnya dari penonton gue yang sedikit, gak ada yang komennya palingan berapa orang gitu kan, yang gabut ngekonten nyuruh gue ini gitu kan. Sudah itu karena emang udah nggak ada kayak gitu kan, gue berpikir udahlah nggak apa-apa lah. Kalau untuk game horror gue atur resolusi videonya 360p aja, dan untuk atur resolusi game-game klasik yang nggak online ya, yang itu yang biasa-biasa aja,
itu 480p. Di situ oke lah, nggak apa-apa lah, mau gimana lagi teman. Gua juga berpikir timbal baliknya, kalau seandainya pakai gua 3 giga habis, itu bisa bertimbal balik. Kalian nonton banyak, yang subscribe banyak, gua nggak masalah. Tapi kalau misalnya 3 giga tuh habis sia-sia, itu waduh sayang sekali man. Soalnya gue juga masih pelajar kelas 1 SMA, jadi gua nggak bisa banyak-banyak lah beli paket gitu kan. Bayangkan sehari beli paket eksis ini apanya teman, cuman berapaan dah sudah tuh sampai seminggu gak ada lagi gua beli paket. Soalnya kalau misalnya habis paket gua bertahan gitu, nggak boleh ya, gua coba tahan-tahan dulu kan. Kalau kadang ada juga sih yang gue beli, kadang enggak. Tapi sayangnya gitu kan, aduh 3 giga ini ternyata gue bisa nonton YouTube gitu kan, atau nyari referensi game gitu kan untuk masuk ke YouTube. Kalau 360p bisa ke 3 giga itu bisa mungkin gue nge-ekstrak videonya hingga, kalau gue ekstrak video-video gue yang lama-lama ini itu tuh cuma 600 MB teman, yang 360p. Jadi itu kalian kan 3 giga nih, 3 giga mungkin bisa 6 atau 7 videoan. Itu udah hoki banget dong, udah beruntung banget. Jadi gue bisa kalian tahu lah ya, dari kekurangan dari YouTube gue itu suaranya. Kadang suaranya ada tuh yang pecah-pecah, kadang suaranya ada yang nyaring gitu kan. Tuh ketika gua pakai handset. Tapi kalau gua nggak pakai handset, itu suara dari motor, dari suara dari yang lain-lain itu akan kedengaran gitu. Jadi suara gua nggak akan kedengaran gitu. Dan yang ketiga, mungkin dari resolusi video gua main game lah ya. Jadi kurang gitu. Dan itulah ya alasan gua pertama nggak usah banyak-banyak, soalnya itu gua ingin cepat aja ngebahas ya. Yang kedua itu dikarenakan subscriber gua lah ya namanya. Subscriber gua sering kali ngestak, bosan gua ngestak itu teman, sumpah. Dan like-nya juga kurang gitu, like-nya kadang ada 1, ada 2, ada 3. Bukannya gue patah semangat, enggak, gue nggak patah semangat, cuman kelihat dari hasil kerja keras gue yang udah ngedit, udah itu segala macam ya, bisa dibilang mudah, cuman untuk apanya lagi ngeekstraknya lama betul teman. Dan di situ tuh cuman dapat berapa gitu, bukannya gue nggak bersyukur ya, cuman mau gimana lagi gitu kan. Gua 56 tuh udah bersyukur banget loh. Dari 2 tahun gua udah dapat 56 subscriber. Ya tuh gua udah bersyukur. Soalnya kadang ada juga kan YouTuber yang emang udah berapa tahun dia masih sesa 100 subscriber, 200 subscriber. Sedangkan udah dalam 2 tahun itu udah bisa dapat 56 subscriber. Itu gua oke banget. Alasan kedua karena gua subscriber gua acok nge-stuck atau sering nge-stuck. Kalau misalnya subscriber gua itu misalnya setiap bikin video, ya nggak bisa juga sih gua berharap sampai setiap bikin video itu subscriber gua itu tambah. Oke kali gua teman, setiap gua bikin video nambah 1 entah 2 kan, nambah dua itu kayak gitu tuh mungkin sampai 1000 bisa gua teman. Nah mungkin bukan kayak gitu maksud gua. Yang gua harapin itu ketika kalian nonton video YouTube gua itu tuh kalian setidaknya ninggalkan, jangan, kalau nggak subscribe setidaknya like dan komen gitu kan. Nah, itu tuh nengok komen kalian kan, ketika gua nengok komen-komenan dari YouTuber besar gitu kan, bang kapan main game ini, kapan main game itu, gua kadang wah hebat abang ini kan, gitu di request gitu. Nah kan juga ada tuh video gua yang ada orang yang request, itu gua sumpah senang banget. Katanya itu ketika gua main game Sundal Bolong Revenge ya di Sundal Bolong Revenge dia ngomong gitu, katanya di dalam game ada game yang mirip, developernya mirip juga bang katanya. Jadi gamenya itu namanya itu Mata Batin, coba mainin bang, seram katanya. Jadi di situ gua mainin, dan itu Sundal Bolong Revenge sama game Mata Batin itu sumpah susah banget menurut gua, susah untuk gamenya. Dan akhirnya gua emang udah tamat. Yes. Udah tamat. Terus dari situ tuh gue senang gitu kan. Jadi itulah alasan gue kedua. Kalau misalnya kalian ada yang setidaknya kalau nggak ada subscribe, komen, like, itu gue akan coba pikir-pikir lagi untuk lebih sering-sering YouTube itu. Yang ketiga ya rasa percaya diri gue lah ya, rasa percaya diri gue. Kadang gue kurang percaya diri gitu kan untuk nge-YouTube, untuk nyari-nyari konten. Kadang gue
untuk nyari-nyari game horor yang seru itu susah banget ya. Untuk susah, kadang ada game horor yang seru tapi untuk namatinnya itu susah. Sama kayak game apa yang kita bukan game horror sih, dia game action, cuman yang kita ngelawan monster-monster itu monster gila itu yang channel YouTube gua apa namanya itu ya, channel monster gila ketemu monster gila tuh. Itu namanya aturannya itu gua udah buat video sampai 7 teman. Sampai 7 chapter. Tapi belum gua ekstrak, belum gua belum gua masukin ke YouTube. Dan pas gua hampir tamat nih, gua kan dia aturannya sampai 8, gua udah jaga itu sampai 8. Pas di ke-8 itu nggak tamat-tamat kan, soalnya itu pas ke terakhirnya itu kita dapat pesawat, sudah dapat pesawat itu kita harus pergi, tapi perginya itu susah banget caranya teman. Di situ gua sampai wah tengah malam gua marah-marah nggak jelas gitu, dikira tetangga ngapain gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi gua di situ kan sampai 3 mah, sampai 3 doang itu channel gua ngebuat YouTube-nya tuh. Jadi ya mau gimana lagi, pokoknya dari antara tiga tuh ya cuman itu guys. Dari gamenya mungkin ada game yang susah, dari device gua yang kurang memadai, dan dari kalian, dukungan kalian itu yang masih kurang menurut gua ya. Kalau setidaknya kalau kalian nggak subscribe gitu kan, setidaknya itu kalian tinggalin like atau tinggalin komen, itu aja gua bagi gua. Oke lah teman-teman ya, sampai segini dulu ya acara lebay kali. Banyak drama bacot. Oke sampai segini dulu ya, itu alasan gua Mas Gaming jarang jarang ngekonten gitu kan. Ngekonten palingan sebulan tuh nanti tiba-tiba gua ngekonten 2 video 3 video 4 video, terus berhenti lagi, lanjut lagi ke sebulan lagi, terus 1 video 2 video 3 video. Pokoknya dari antara itu ya cuman itulah ya, gara-gara dukungan kalian, gara-gara device gua, gara-gara ini. Kalau misalnya dari antara 3 ini guys, dari antara 3 ini satu aja yang device ini teman, device ini tuh gua dapat komputer yang bisa mainin game-game online, yang ketika gua nge-record itu nggak nge-like, wah bikin konten gua tiap hari guys. Jadi itu gua juga ingin coba juga beli gitu. Gua tengok di Shopee ada yang 5 juta itu tuh device komputer namanya, RAM-nya itu 256 GB kalau nggak salah gua ya, seingat gua, tapi udah dilengkapi banyak teman. Dari kursi enggak, dari mouse, keyboard, monitor, handset, wifi, terus gratis game Fortnite, game PB, game GTA 5, game apa lagi banyak teman ya. Itu wah gua nengok ngiler gua gitu ya. Anjir, itu game apa tuh device 5 giga. Setelah gua teliti, ini bohong nggak, pas gua nengok ternyata bukan bohong teman, ternyata emang beneran ada juga orang yang beli gitu 5 juta, dan tambah ongkirnya 300.000 teman kalau tempat gua, jadi itu minimal 5.500.000 teman. Ya gitu aja lah ya. Gua pokoknya kalau misalnya dari antara tiga ini misal game horror yang sulit itu, misalnya dari antara 2 inilah aja lah, antara dukungan kalian meningkat sama atau enggak device gua memadai, itu udah sih, mau sesulit apapun game horror gua tetap jalani. Soalnya kalau sulit sekali game horror itu pasti bisa gua tamatin, cuman karena durasi video yang lama, kalau semakin lama durasi video gua ngedit semakin banyak MB yang terpakai gitu. Jadi maka dari itu yang kalau yang sulit-sulit itu udahlah gua biarin aja gitu. Makanya gua game horror tuh yang simple-simple gitu gue. Soalnya gue malas yang ribet-ribet gitu. Jadi itulah alasan Mas Gaming teman jarang YouTube, jarang konten. Gue akan coba-coba juga nanti untuk kembali lagi ke YouTube. Karena gue hari kini kan libur sekolah gitu kan, libur. Wah, udah siap ujian kan. Jadi gue akan coba entah bikin konten Free Fire kah, game horror kah, atau game-game yang lain kah, gue akan coba tengok. Dan sorry banget kalau misalnya maaf ya kalau misalnya ada game yang gue make mod gitu atau makin cheat gitu ya, bukan game-game online melainkan game offline, itu mungkin dikarenakan game Ultraman gitu kan. Itu dikarenakan apa teman, game-game Ultramannya yang di apa tuh online semua, jadi kan udah gue bilang sebelumnya online tuh nggak bisa, jadi gue download, dan ternyata di YouTube ada yang offline nya, makanya gue download yang offline. Nah jadi itulah alasannya ya teman-teman ya. Oke teman, sampai segini dulu video
nggak tahu nih, nggak jelas, video nggak jelas. Sampai sini dulu ya video gua kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, comment, dan subscribe-nya video yang nggak jelas ini ya. Sampai jumpa lagi insya Allah di next video berikutnya. Untung dalam waktu yang dekat gua bisa ngekonten seperti semula lagi, kembali game-game horor atau game-game ini. Gue juga udah kangen sebenarnya ngekonten game horor game ini. Oke, nah sampai segini dulu gua mainkan game free. Gua apa ikan gitulah ya, ngomong-ngomong gak jelas ya. Sampai segini dulu. Kalau kalian suka ya seperti biasa gitu kan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Semoga kalian sehat selalu dan sering-sering nonton video gua. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan gitu kan. Oke? Jangan berputus asa. Ingat, setiap jalan itu pasti berduri teman. Setiap jalan pasti berduri. Mengapa demikian? Di semak-semak pasti berduri. Di pantai berduri. Duri apa? Duri landak. Duri landak. Bulu babi. Bulu babi kan berduri kan. Di apa lagi teman? Nah, di pohon ada yang berduri gitu kan. Nah, di apa lagi teman? Di rumah. Entah kalian kena jarum, entah kalian kena apa gitu kan, duri salak gitu. Kalian bawa salak ke rumah, kalian makan, kalian campak, itu terpijak kalian durinya. Di setiap jalan itu pasti ada duri teman. Ada rintangan yang kita lalui. Ya walaupun susah, kita tetap jalani. Soalnya kalau kita mudah semua itu gak epic gitu kan. Masa jalan cerita kita sebagai manusia gitu langsung aja nyelonong aja gitu kan, tiba-tiba udah sukses ya, nggak seru ya. Jadi dari sini tuh kita bisa belajar gitu bahwa Tuhan tuh tahu gitu kan, kita itu pengen gitu, kita itu juga kalau memang pengen mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha untuk sesuatu tersebut. Gue pengen jadi YouTuber dan gue juga harus berusaha menjadi YouTuber. Gue pengen Davis, gue juga harus berusaha untuk nabung untuk mendapatkan Davis tersebut. Oke teman-teman, setiap perlakuan Tuhan kepada kita itu tidak ada yang sia-sia teman, tidak ada yang pilih-pilih kasih teman. Orang miskin berpikir orang kaya kan, enak dia jadi miskin ya. Jadi miskin kalau orang yang berpikir kan, kenapa enak teman? Soalnya kalau di akhirat dia ditanya ditanya dia sedikit, nggak ada harta yang ditanya kan. Nah, orang miskin bertanya ke orang kaya, berpikir ke orang kaya, hidupnya enak gitu kan, hidupnya tuh udah enak aja gitu, udah dapat semuanya di dunia. Tapi kalau orang jadi timbal baliknya gitu teman, saling Tuhan itu baik gitu. Ada panas, ada dingin, ada perempuan, ada laki-laki, ada susah, ada senang, ada marah, ada senang, ada marah, ada sedih kan. Pokoknya itu semuanya berhubungan. Jadi kita nggak bisa juga gitu kan, kalau emang hidup kita udah seperti ini jalani, kuat mental gitu kan. Dah, bye bye.